biasa, alhamdulillah kita salat 5 waktu, bertetangga, kita saling sapa, saling tegur, saling salam. Tapi kemudian ada orang-orang yang hadir yang merusak hubungan kebersamaan ini. Mengatakan bahwa si fulan itu tadi mengatakan antum begini. Nah, kita sebagai orang yang disampaikan berita mesti kita saring ya. Mesti kita jangan telan di mentah-mentah berita itu. Kita terima, lalu kemudian kita saring dan kita lihat apakah betul apa tidak. Andaikan misalnya ya, maka datangi dengan baik-baik. Kenapa? Karena syaitan tidak akan membiarkan kita begitu. Syaitan tidak akan membiarkan kita akur bersama, berukhuwah, ya. Tidak akan membiarkan kita di dalam kondisi seperti itu ya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Saya sampaikan satu akibat buruk ya. Disebutkan oleh Yahya ibn Abi Katsir tentang dahsyatnya akibat namimah yang akan merusak hubungan kita. Bahkan lebih dahsyat daripada sihir itu sendiri. An-nammamu yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu as-sahiru fi syahr. Perbuatan namimah ya, bisa merusak hubungan kita dalam waktu sesaat saja, 1 jam saja, sedangkan penyihir tidak ya bisa merusak dalam waktu sebulan. Bayangkan ya, an-namimah itu bisa merusak hubungan kita yang baik, yang akur, yang damai ya antara sesama kita dalam 1 jam ya, bisa bubar persaudaraannya, bisa hancur persaudaraannya dibandingkan ya oleh sihir yang tidak bisa merusak selama 1 bulan. Bayangkan betapa dahsyatnya akibat buruk daripada an-namimah itu. Seseorang bisa saja menjadi ya mudah melakukan hal ini. Bahkan ia menganggap ini adalah perbuatan yang sederhana, bahkan perbuatan yang biasa saja. Padahal dia adalah merupakan sangat berbahaya dan akan merusak persatuan, persaudaraan, hubungan baik antara sesama kita ikhwafillah. Nah, kita lanjutkan pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Faftatah hadithahu bi sighatil istifham. Maka Nabi SAW memulai pesannya dengan mengawali istifham, sebuah pertanyaan. Liyakuna awqa' fi nufus wa ad'a lil intibah. Nabi SAW sering dan melakukan sebuah hadis ini ya, mengawali pembicaraan pesannya dengan bertanya. Di sini ya Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan apa itu al-adhu? Ternyata namimah al-qalatu bainan nas. Ya. Dalam banyak hadis Nabi juga mengatakan, misalnya dalam pesan Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan ya amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Nabi SAW memulai dengan sebuah pertanyaan agar ini juga agar berkesan di hati kita. Orang yang mendengarkan ternyata ini adalah pesan penting. Nah, ini juga merupakan salah satu metode pendidikan. Para guru memulai ya halqahnya ataupun misalnya pembelajarannya dimulai dengan pertanyaan. Ya, memulai dengan pertanyaan. Makanya subhanallah Nabi kita SAW memiliki banyak cara dan metode di dalam mengajarkan para sahabat, mengajarkan agama kepada para sahabat di masa itu. Ikhwafillah, patut kita contoh cara dan metode Nabi SAW, karena biasanya metode beliau adalah metode yang paling bagus di dalam cara menyampaikan ilmu itu. Fasa'alahum mal adhu. Nabi bertanya kepada mereka apa yang dimaksud dengan al-adhu, yakni mas-sihr. Thumma ajaba an hadha soal. Lalu kemudian Nabi sendiri yang menjawab pertanyaan yang disampaikannya itu. Bi anna al-adha huwa naqlul hadithi bainan nasi ala wajhil ifsad. Ya, memindahkan atau
membawakan sebuah ungkapan pembicaraan kepada orang lain dengan tujuan merusak. Jadi kalau ada orang-orang yang suka namimah di antara kita, di antara jamaah ini, ya perlu diwaspadai itu. Perlu diwaspadai dan perlu kita nasihati dia. Akhi, kami selama ini di masjid ini, tetangga kami akur-akur saja. Ya, kami bermasyarakat selama ini baik-baik saja. Kami selama ini ngaji duduk, Masya Allah, tidak ada perselisihan di antara kami. Maka sejak hadirnya antum di masyarakat ini, di perumahan ini, dalam kajian ini, majelis ini, ada yang rusak di antara kami ini. Maka akhi fillah ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di orang seperti ini yang muncul dimanapun ada dia, dan kita mesti berhati-hati sikap orang namimah ini. Ya. Makanya kata para ulama, ketika ada orang yang menceritakan aib orang lain kepada antum, maka yakinlah aib antum pun akan diceritakan kepada orang lain. Di sikap kita kepada orang yang seperti ini apa? Bahwa ketika ada orang yang banyak menceritakan aib fulan kepada antum, maka yakinlah suatu saat ya aib kita sendiri akan diceritakan oleh dia kepada orang lain. Itu sudah menjadi kaidah. Ya, para ulama yang menilai demikian. Maka orang seperti ini ya perlu diwaspadai. Dan jika ada kita menemukan orang seperti ini, ya, kita kepada orang yang dianggap kita untuk menjadikan rusak hubungan kita, maka kita berhati-hati. Ya, kita saling at-tabayun. Dan ini adalah solusi yang ditawarkan oleh agama kita yang mulia ini. Kita jangan telan berita mentah-mentah, jangan kita terima berita itu secara ya totalitas gitu. Kita anggap itu semuanya adalah benar. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, disinilah Nabi SAW memandang bahwa an-namimah bagian daripada bentuk sihir. Tetapi kemudian hukum orang yang namimah tidak seperti orang yang melakukan sihir. Apa sebab? Berbeda dari sebuah perbuatan, tapi akibat buruk daripada an-namimah itu bahkan melebihi daripada perbuatan sihir itu sendiri. Nah, ikhwah fillah, wa kasratil qawli wa iqa'il khusumati bainahum. Dan ini yang akan mengakibatkan permusuhan antara sama manusia, ya. Lianna dzalika yaf'alu ma yaf'aluhu as-sihr min al-fasad wa tafriqil qulub. Dan hal itu juga ya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pelaku sihir yang menghadirkan kerusakan ya dan menghadirkan perpecahan hati, ya perselisihan hati di antara kita. Orang-orang yang melakukan sihir ya begitu. Orang yang suami istri damai disihir oleh orang itu bisa berbalik. Bisa istri membenci suami atau suami membenci istri. Begitu juga antara kita persahabatan ini. Hal yang mahal dalam ukhuwah itu adalah kebersamaan ini. Hal yang sangat bernilai adalah ya, persaudaraan, hubungan baik. Bahkan hubungan baik ini tidak bisa diukur dengan harta. Ya. Bahkan subhanallah, saudara-saudara yang mencintai saudaranya atas dasar iman kepada Allah, kita tahu ya, bagaimana Nabi kita menghargai orang-orang yang membangun rasa persaudaraan, ya, persahabatan di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Ya, rajulani tahaba fillah istama' alaihi waftaraqa alaihi. Dua orang yang bersahabat karena Allah. Ya, dia mencintai saudaranya karena dia saleh, mencintai saudaranya karena dia beriman, baik, taat. Aku mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini ya, bersahabat atas dasar iman, bukan atas dasar maslahat, bukan atas dasar harta duniawi. Dah, embel-embel dunia, bukan itu yang menjadi dasar dia bersahabat. Maka termasuk dari salah satu dari 7 golongan manusia nanti yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Nah, kita jemaah ini alhamdulillah sudah lebih dari 10 tahun kita di sini bersama, ya, salat bersama, ngaji bersama, duduk bersama, alhamdulillah. Ya, kita rasakan betapa nikmatnya kita bersaudara. Ya, tidak ada kepentingan duniawi kita di situ. Ya, kita bertemu di masjid, ya, bertemu dalam majelis ini, alhamdulillah nikmat sekali ikhwah fillah. Ya, kita berharap keberkahan dari majelis ilmu yang seperti ini pun tidak hanya di dunia.
Di akhirat kelak kita juga akan mendapatkan aina fulan, aina fulan, aina fulan, dicari. Mana sahabat yang dulu bersama kita ketika di dunia? Ya, mana orang-orang yang dulu bersama kita ngaji, duduk. Kita akan saling mencari. Nah, kita akan rasakan manfaat kebaikan daripada persaudaraan itu. Maka ikhwafillah, kita bukan diikat oleh hubungan nasab, bukan diikat oleh hubungan kekerabatan, ya. Bahkan daerah kita berbeda-beda, ya, kampung kita juga berbeda-beda, tapi kita satu duduk bersaudara karena diikat oleh iman, oleh Islam, oleh agama kita yang mulia ini. Dan inilah salah satu manfaat yang kita rasakan daripada ya syariat yang mulia ini dunia. Maka orang-orang yang selalu menghadirkan perpecahan, kerusakan, permusuhan, perselisihan, maka mari sama-sama kita waspadai. Ya, jangan mereka hadir di tempat kita, jangan mereka berada di tempat kita ini. Kita akan merusak hubungan kita. Di depan kita seperti orang baik, ya, seperti orang yang masya Allah tabarakallah tunduk, lembut. Tapi di belakang kita dia membicarakan kita. Di belakang kita dia merobek-robek, ya, persatuan ini, merusak. Dan ini akan menjadikan sesuatu yang pelajaran mahal dalam kehidupan kita, ikhwafillah. Maka lapangkan hati, ya, lapangkan hati kita di dalam jika seandainya kita mendengarkan perkataan-perkataan yang demikian, maka perlu kita tabayunkan. Jangan malah membuat cerita yang tidak di belakang. Nah, inilah makna hadis secara umum. Nabi SAW ingin memberikan peringatan kepada umatnya untuk tidak melakukan perbuatan namimah ini, agar kita selamat, ya, dari perpecahan dan dari perselisihan di antara kita. Munasabatul hadis lil bab, ya, ketersesuaian hadis dengan bab ini apa? Syekh Shalih Fauzan berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana fihi, bahwa Nabi menjelaskan di dalam hadis ini, anna namimata naw'un min anwa'is sihir, bahwa namimah adalah salah satu bagian daripada sihir itu sendiri. Nah, seperti yang kita bahas tadi di depan, bahwa yang dikatakan sihir, ya, bahwa sihir itu adalah perbuatan syirik. Namun an-namimah dalam bab ini, bahwa hukum pelaku namimah bukanlah seperti hukum penyihir. Seperti mana Syekh Shalih Fauzan katakan, an-namam laisa lahu hukmus sahir, fala yani yakfur kama yakfur sahir. Jadi orang yang pelaku namimah, dia bukan keluar dari kufur, tapi akibat daripada sihir itu, akibat daripada namimah itu bahkan melebihi daripada perbuatan sihir. Inilah yang diingatkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalami. Mudah-mudahan kita bisa merem, ya, dan bisa menjaga lisan kita, ya, di dalam menjaga hubungan baik antara sesama ini. Wafillah, hati-hati, karena setiap tempat dan setiap majmu'ah pasti di situ akan ada orang-orang yang akan merusak persaudaraan, hubungan baik antara sesama kita. Lalu apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis ini? Ma yustafadu minal hadis, yang pertama, anna namimata naw'un min anwa'is sihir, bahwa namimah salah satu bagian daripada bentuk-bentuk sihir. Kenapa? Li'annaha taf'al ma yaf'alu sihir min at-tafriqi bainal qulub wal ifsadi bainan nas. Karena efek daripada namimah itu seperti efek sihir, yaitu merusak hati dan akan menjadikan, ya, perselisihan di antara sesama kita. Ya. Hati-hati dengan menamam, hati-hati dengan orang yang suka mengadu domba di antara kita, di antara umat ini, di antara satu majlis dengan majlis, satu masjid dengan masjid, satu, ya, jamaah dengan jamaah yang lainnya. Hati-hati dengan orang-orang yang lisannya yang tidak bertanggung jawab, yang merusak hubungan baik antara kita ini. Ya. Maka khufila rahimani rahimakumullah, bahwa ada sebuah kisah, ya, yang mana, ya, ada seorang budak yang mana dia dijual oleh tuannya, ya, dijual oleh tuannya. Lalu kemudian orang yang membeli itu dijual karena dijual dengan harga murah. Kata orang pembeli, kenapa engkau jual budak ini dengan harga murah? Kata dia seorang namam,
Ya, seorang yang suka mengadu domba. Kata pembelinya, "Oh, kalau begitu saya beli. Cuman ya hanya namam bisa diperbaiki." Ya, ikhwafillah, ya, singkat cerita dia belilah budak itu karena dengan harga yang tidak sebanding dengan fisik dan kekuatan yang dimiliki. Lalu kemudian bekerjalah pada tuan yang membeli itu. Ya, tak lama daripada ya proses pekerjaan di rumah, lalu apa yang terjadi? Akhirnya dia mengadu domba antara dia dengan istrinya. Ya, akhirnya ya si istri yang menjadi korban daripada pernikahan mereka dan hadirnya laki-laki ini. Bayangkan ya, dia orang baik, tidak ada masalah selama ini dengan pasangannya. Tatkala dia beli budak itu ya dengan harga yang murah, dengan alasan dijual oleh tuan tadi karena namam, ternyata pada akhirnya yang menjadi korban adalah si istrinya sendiri. Kalau tidak salah kisahnya itu, akhirnya dia membunuh istrinya. Akhirnya membunuh istrinya. Bayangkan itu. Jadi singkat cerita bahwa namam, orang yang suka adu domba, adalah musuh dalam persahabatan, adalah musuh dalam sebuah lembaga, adalah musuh dalam sebuah yayasan, musuh dalam sebuah kehidupan masyarakat. Maka orang seperti ini tidak boleh hadir, yang akan merusak tatanan kehidupan dan kebersamaan kita. Nah, la li'anna an-namama ya'khudh yani hukm as-sahir min haitsul kufur wa ghairna. Namam bukan karena dia mengambil hukum sihir bahwa dia kafir, bukan, tetapi dari sisi rusaknya hubungan manusia diakibatkan oleh an-namam tersebut. Yang kedua, ikhwafillah, tahrimun namimati wa annaha minal kabair. Haram hukumnya melakukan perbuatan namimah, adu domba ini, dan dia adalah bagian dosa besar. Yang ketiga, at-ta'limu ala tariqatis su'ali wal jawab. Di antara metode pendidikan itu adalah mulai dengan pertanyaan dan jawaban. Seperti Nabi memulai, ala unabbi'ukum atau ala hal unabbi'ukum al-adhu, qala hiya an-namimatul qalatu bainan nas. Jadi memulai sebuah pengajaran dengan sebuah pertanyaan dan kemudian dijawab, ya. Itu akan menghidupkan suasana dan akan memberikan kesan jawaban itu akan lama teringat, dan itu adalah metode indah dalam sebuah pengajaran. Dan begitulah cerdasnya Rasulullah SAW di dalam menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Lianna dzalika athbatu fi dzihn wa ad'a lil intibah. Pertanyaan itu membuat lengket dalam ingatan, dan itu akan mudah untuk dipahami, ya, mudah untuk disadari. Oh, ternyata itu penting sekali. Inilah 3 poin pembahasan nilai-nilai pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan disampaikan Nabi SAW. Hadis rawahu Muslim, ya. Hal unabbi'ukum mal adhu hiya namimatul qalatu bainan nas. Nah, penyakit namimah, adu domba ini adalah musuh, dan dia mesti dihilangkan dalam tatanan kehidupan kita, antara masyarakat, antara anggota lembaga pendidikan, yayasan, antara para guru sesama mereka, jangan sampai rusak. Maka dikawallah guru-guru itu, ya, para pendidik itu dengan ilmu. Jangan sampai sifat ini ada pada orang-orang yang membersamai kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Allah jaga kita dalam persatuan keimanan dan persaudaraan di atas dasar, ya, agama yang mulia ini, dan Allah jadikan kita ini termasuk orang-orang yang mencintai karena Allah sesama kita, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya, dan Allah berikan kepada kita naungan di hari kiamat kelak, ya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.